Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Ini video part ketiga, part yang terakhir. Tadi dari pagi, selamat siang, terakhir selamat sore. Part yang terakhir ya teman-teman ya, nanti bisa cek dari LMS untuk yang video-video yang sebelumnya. Ini ada yang session, pengenalan session, nanti bisa cek sekaligus cek dari modulnya untuk yang mana modulnya. Nah ini nanti bisa sambil cek di sini untuk yang session. Terus kemudian video yang kedua ini untuk form upload image-nya. Rencananya sebenarnya hanya dua bagian, dua part, tapi ternyata ya harus jadi 3 part ya. Untuk yang satu lagi terakhir adalah finalnya untuk grup yang part kedua. Ini melanjutkan untuk yang grup yang pertama yang di pertemuan ke-8 sebelumnya. Oke, ini saya mulai. Ini untuk teman-teman sebelum melanjutkan ke praktik 10, silahkan dikopas ya. Silahkan dikopas dari praktik yang 9 atau praktik yang sebelumnya. Ada 3 file. Ini saya copy dari salah satu punya teman-teman juga ya. Salah satu nanti saya ambil dari GitLab-nya. Saya kopas karena daripada saya menulis ulang kayak gitu ya. Oke, ini saya tuliskan dulu. Ada 3 file yang teman-teman harus persiapkan terlebih dahulu atau ngambil dari praktik yang sebelumnya ya. Ini nama filenya yang pertama itu adalah bukan di index, bukan di index. Di sini. Bukan di upload index.php. Ini satu filenya. Nah ini ya. Isiannya kurang lebih sebenarnya sama kayak yang sebelumnya saya praktekkan. Nah isiannya seperti ini. Seperti ini ya. Ini datanya sudah masuk ke database lokal saya di sini di praktik 9. Terus ada di sini ya, tabel mahasiswa. Oke ini ya, ini ada 3. Ini dia kita coba testing saja. Misal saya masukkan lagi siapa? Yang terkenal si Arsyad kan. Nah, ya lalu lagi. Dan kalian T2 ya, saya simpan. Saya tidak ada masalah. Oke, ini Ronaldo masuk ke sini. Saya cek dari database, kita lihat. Oke, aman ya. Ini ada 4 data, sudah aman. Nah, kita lanjutkan dari sini ya. Nanti kita akan melanjutkan di ini, di filenya ini. Nanti di sini akan kita tambahkan untuk hapus data dan juga untuk edit atau update. Oke, mari kita mulai. Code-nya ya. Ini code-nya seperti ini. Ini saya dulu praktik 10. Kita pindahkan semua ke praktik 10 ya. Kita pindahkan ke praktik 10, ada index. Terus kemudian ada koneksi juga. Kita buat file baru. Terus yang terakhir adalah simpan mahasiswa ya. Simpan mahasiswa. Oke. Sekarang kita coba menggunakan yang asli. Itu ada di praktik 10 ini ya. Kita praktik 10. Uploadnya sudah selesai. Ini baca index.php ini. Kita coba lihat. Oke, sepertinya ada yang salah. Oke, salahnya kalau teman-teman ini kemarin juga sempat ya, sering teman-teman juga ada kesalahan seperti ini. Ini salahnya karena semisal kita coba cek ya, kita coba cek di praktik 10 sini, itu kita punya indeks, kita punya koneksi dan yang lainnya gitu ya. Seharusnya kita juga punya yang namanya indeks kita ya. Ini bootstrapnya ya, jadi eksternal source-nya itu kita
kebanyakan teman-teman kemarin salah menuliskan padnya ini, atau ya ada yang beberapa memang tidak ada bootstrapnya, tidak ada jQuery-nya gitu, tapi sudah dipanggil. Ini sama halnya kayak punya saya, kan kita belum punya ya, kita belum punya. Oke, di practice 10 ini mungkin akan saya buat seperti ini. Oke. Ini practice 10 ya, ini practice 10. Kemarin caranya gimana? npm init ya, init. Untuk memulainya, ini npm init, terus kemudian ini di enter saja, tidak perlu di setting, perlu di enter sampai terakhir aja. Sebentar. Lalu kemudian npm install, kita mau menambahkan bootstrap dan juga jQuery. Oke. Ini ada node modulnya sudah tambah 1. Kita tambahkan lagi npm install jQuery. Oke, setelah itu tinggal kita sesuaikan dengan padnya ya. Ini sebenarnya padnya masih salah sih. Jadi kalau misalkan saya running juga masih tetap sama. Katakanlah seperti ini. Oke, kita coba perbaiki dulu padnya. Padnya seharusnya yang di bagian sini, harusnya ini cukup, tidak perlu tambahkan ini ya, karena ini kan indeksnya kan ada di sini, node modulnya kan langsung sejajar ya, jadi langsung dibaca saja seperti ini dan cukup. Kita cari yang menggunakan node modul, nah ini tinggal dua ini diperbaiki, dihapus. Nah, sepertinya seharusnya dihapus sudah. Taruh. Oke, udah ya, beres soal tampilan. Setelah itu kita mulai sesuaikan dengan code-nya di sini. Nah, tambahkan tombol hapus pada index.php seperti kode di bawah ini. Ini ada di bagian text mode. Oke, value nama. Ada list group 3. Oke, berarti ada di bagian list group 3. Itu ada di mana? Yang nampilin data ya. Nampilin data berarti sebenarnya di sini. Ini list group data. Setelah apa ini? Setelah nama ya. Setelah nama ada ahref, hapus data. Oke. Berarti ada di bagian sini. Ada di sini ya. Oke, seperti ini. Tambahkan. Kita kopas dari yang sudah dikerjakan. Oke, bagian sini ya. Kita tambahkan hapusnya. Kita sesuaikan dulu. Sudah tepat atau belum? Oke, link nama hapus data ya. Hapus data ini kalau teman-teman perhatikan, kalau model URL seperti ini, maka ini pakai metode get. Pakai metode get mahasiswa ID. Oke, mahasiswa ID sama dengan ini kita ngambil data dari database ya, dari database yang kita echo mahasiswa ID, kita ngambil ID-nya, tipe pattern. Oke, class close. Oke. Nah, ini span ini buat bikin gitu ya, bikin simbol. Oke, seperti ini teman-teman. Kita simpan, coba kita running. Oke, sepertinya oke, ini ya tampilannya seperti ini. Kita tambahkan ini ahref untuk menghapus ya, tapi ini belum muncul. Kalau misalnya teman-teman baca di modulnya itu ada tambahan lagi ya, ada tambahan eksternal yang butuh teman-teman install lagi, yaitu ini. Sedangkan belum terlihat tombolnya. Hal ini karena tombol dibuat menggunakan icon dari library font awesome ya. Agar icon dapat muncul, maka perlu lakukan install. Oke, teman-teman bisa lakukan seperti ini ya, npm. Kita lakukan lagi instalasinya.
npm install font awesome gitu ya. Oke, ini kita lakukan instalasi tadi sama seperti ya, sama ya. Setelah berhasil ini kita tambahkan CSS-nya ya. Jadi dari form awesome kita tinggal tambahkan CSS-nya, link href ini. Oke, kita tunggu dulu, masih belum juga. Oke, ini sudah selesai ya, sudah selesai. Maka apabila dicek dari modul ya ada font awesome. Terus selanjutnya kita tinggal menambahkan di sini ya, kita tambahkan lagi. Oke, boleh ditambahkan seperti ini, font kompas saja dari sini. Tinggal disesuaikan modulnya adalah masa ya. Ini font awesome, terus habis itu CSS apa nih mau di copy yang .min ya, kita pakai yang .min. Ini saya copy yang sini. Oke, sudah. Ini adalah font awesome, terus kemudian CSS. Oke, CSS-nya aja yang saya ambil. Oke, seperti ini ya. Coba kita jalankan. Oh ya, kodenya seperti ini. Kalau sudah kita coba running, harusnya sudah ada. Oke, sudah muncul ya sebelumnya. Nih. Nah, ini agak tabrakan sih. Nanti coba diperbaiki ya. Oke, tapi kira-kira sudah seperti ini gitu ya. Ini apabila teman-teman perhatikan di bagian bawah ya. Di bagian bawah ini, saya agak susah nih. Ini yang ada URL di bawah. Ini tangannya saya mau menunjukkan tapi agak susah. Jadi pokoknya teman-teman lihat ya. Ini kan nggak ada URL-nya di bagian bawah pojok kiri ya. Apabila saya ini kan ada tuh. Itu apabila teman-teman perhatikan di situ ID-nya berubah ya. Ini ID-nya 1. Oh, tidak bisa di. Oke. Itu ada ini ID 1, bawahnya ID 2, ini ID 3, yang keempat ID 4 ya. Ini kalau misalkan kita coba klik not found ya seharusnya. Nah, objek not found karena kita belum membuat hapus data. Oke, sekarang kita tinggal membuat file hapus datanya. Ada di mana? Di sini ya. Sini pakai 10. Kita buat file baru. Kita sesuaikan dari modulnya. Kita kembali lagi ke modul ya. Nah, ini tombol hapus jika ditekan akan membuka halaman hapus data. Ya benar ya, hapus data di HP dengan membawa data mahasiswa. Ini data mahasiswa ID yang kita ambil, mahasiswa ID-nya. Jadi ini teman-teman tuh data mana sih yang mau dihapus kayak gitu ya. Nah, kemarin seperti yang saya sampaikan ya, bahwa setiap data di tabel itu dia harus punya identifier yang membedakan data yang satu dengan data yang lainnya. Apa yang membedakan? Kalau di mahasiswa, tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa ini yang membedakan adalah data mahasiswa ID, kayak gitu ya. Jadi tidak akan ada data yang memiliki mahasiswa ID yang sama. Jadi semuanya pasti memiliki mahasiswa ID yang berbeda-beda. Oke, ini kita buat filenya seperti ini, hapus data.php. Kita buat, tambahkan lagi ya, file baru lagi di practice 10. Apa tadi namanya? Lupa saya. Hapus data.php. .php. Seperti ini. Setelah itu code-nya oke, seperti ini. Saya sesuaikan dulu. Oke. Koneksi, ini create message belum ya? SQL delete from mahasiswa where mahasiswa ID. Oke, kita get ya. Teman-teman yang tadi seperti saya sampaikan, kalau teman-teman melihat URL yang seperti mana tadi? Ada di mana? Ini ya. Dia kan URL ada tanda tanya seperti ini. Ini parameternya yang dikirimkan. Ini dia menggunakan metode get.
Jadi ketika menangkap kita menggunakan get juga ya, get mahasiswa ID gitu. Oke, ini oke, sebenarnya teman-teman juga bisa seperti ini nih. Misal ini bingung ya, ini bisa dibuat juga seperti ini. Misal kita simpan dalam variabel ya, mahasiswa ID itu, ID mahasiswa. Sebenarnya juga bisa, terus kita simpan get ya, kita dapat dari get. Nah, yang disimpan di sini apa? Sesuai dengan nama parameternya. Ini kan parameternya mahasiswa ID. Ya udah, ini copy, simpan saja di sini. Seperti ini. Oke. Ini mungkin lebih enak dilihat from ini query SQL biasa ya, dilihat from tabel mahasiswa di mana where apa. Yang mau dilihat adalah dari kolom mahasiswa ID dengan nilai. Ya sudah, ini tinggal kita tidak manggil sini lagi, tapi kita manggilnya dolar ID mahasiswa ya. ID mahasiswa. Oke, sampai sini sudah beres. Kita cek ini if conversionnya ya. Apabila true berarti dijalankan, itu connection di close, create message. Oke, ini create message belum ya? Kita nggak ada create message. Oke. Ini nanti ini notifikasi sini. Ini kita lari ke header lagi. Ini juga sama. Ini lari ke header. Jangan lupa ya, kalau header seperti ini dia artinya untuk redirect ke halaman mana? Halaman sini, index.php. Seperti itu. Kita coba jalankan sekarang. Ini kondisi eval biasa ya, teman-teman. Sebenarnya nggak ada masalah. Oke, kita jalankan. Reload. Kita hapus Ronaldo ya, yang kita hapus coba. Oke, beres ya. Tinggal 3, kita cek dari database. Seharusnya ketika di reload tinggal 3. Agak lemot. Oke, ada 3 ya teman-teman ya. Widi Widayat, Budiman, Elon Musk. Oke, berarti sampai tahap sini teman-teman sudah bisa berhasil menghapus datanya. Oke, next step selanjutnya kita untuk root yang satunya lagi ya, yaitu yang agak lumayan banyak kayaknya nanti. Ini untuk update data. Untuk update data juga sama ya, tambahkan tombol, ini bukan hapus, sorry, ini seharusnya bukan hapus, ini tambahkan tombol update pada indeks. Ini ya, kita tambahkan, jadi kita pengen nambah di sini sih sebenarnya. Nah ini maka ya tadi ditaruh aja di dekatnya yang ini tadi. Sini, saya tambahkan di sini ya. Komentar apa nih? Tambahkan tombol update data gitu ya. Saya ini komennya, oke seperti ini. Terus kita tinggal kopas, ini bisa aja. Kita coba lihat dulu outputnya. Oke, kita kopas dari yang sini. Ini kopas saja, ini pastekan di sini. Terus kemudian apa aja nih yang harus diubah? Tentu di sini ya, sini diubah update nama filenya, nama file yang nanti akan kita buat update form, di sini tuliskan .php mahasiswa ID tetap sama karena kita nanti akan menggunakan ID mahasiswa sebagai pembeda atau nanti yang akan kita gunakan sebagai saya mau ngambil data yang ini nih, saya mau edit data yang ini kayak gitu. Ini button tipenya kelasnya close, terus yang beda di sini ya. Span kelasnya ini kalau trash ini kan tadi simbol hapus ya, kita ini ubah dengan yang tipenya pensil, jadi kayak ya gambar pensil gitu ya untuk editing. Untuk edit kita coba jalankan sekarang, reload. Oke, sudah ada ini ya tampilannya agak jelek sebenarnya, tapi ya sudah ya, nanti teman-teman kalau barangkali ada yang mau diedit, ini kita kerutnya saja gitu, tampilannya seperti ini. Oke, setelah itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Oh, kalau di modul kebalikan ya, kita sendiri kita ubah di modul tampilannya seperti ini ya. Jadi tombol pensilnya dulu baru tombol hapusnya. Oke, kita tinggal ubah gini aja sih. Ini kita seperti ini.
Ini kalau code-nya kurang rapi, mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya ngedit dari code yang sudah ada gitu ya. Jadi untuk menyesuaikan ini harusnya sih digeser ya supaya lebih enak dilihat. Oke, ini kira-kira kita jalankan. Oke, ini ya, ini sim tombol pensilnya, ini tombol hapusnya. Kalau dihapus ya bisa, susah aja gitu ya. Ya, tinggal dua datanya ya, video dan juga Elon Musk. Barangkali nanti bisa seperti babang Elon Musk. Oke, kita lanjutkan di modulnya. Oke, tombol hapus ini bukan tombol hapus ya, tombol update. Tombol update jika ditekan akan membuka halaman update form dengan membawa data mahasiswa ID, sama juga ya, membawa data ID. Saat ini halaman tersebut belum dibuat. Halaman ini bukanlah sebuah halaman proses seperti data hapus. Halaman ini digunakan untuk menampilkan form khusus untuk edit. Nah, ini bedanya teman-teman ya. Ketika teman-teman membuat form edit ya, ini kita mau update data, itu kita untuk update formnya itu ini bukan isinya bukan form, nanti isinya adalah sebuah file juga ya, bukan file HTML sih, isinya nanti ada coding HTML-nya, coding HTML-nya berisi form. Nah, itu nanti dia akan menampilkan form yang akan kita gunakan untuk mengedit datanya dulu. Jadi prosesnya belum di sana. Ini bedanya ketika teman-teman membuat untuk fitur form edit kayak gitu ya. Nah, ini di sini tampilannya hampir sama dengan indeks, oleh karena itu copy indeks selalu pas dengan nama update form. Kayak gitu ya. Kita buat update form telah menerima data. Oke. Seperti indeks ya. Kita kopas indeks dengan nama apa tadi ini? Update form. Kita tambahkan di sini file baru update form.php ya. Lalu kopas dari indeks. Kita kopas dari indeks. Kenapa kopas dari indeks? Karena isinya kurang lebih sama ya. Nanti isinya juga form juga. Yang membedakan kalau misalnya ini kita jalankan dulu ya. Ini saya Oke, tetap sama ya. Gini aja, supaya beda bagian formnya kita tulisannya bukan form, tapi kita update form mahasiswa gitu ya. Jadi ada tambahan tulisan update kayak gitu, supaya membedakan saja. Ini kita reload dulu, kita ulang ya, ini dari indeks ya. Dari indeks, dari halaman awal kita, form mahasiswa. Saya ingin ngedit video gitu ya. Saya klik di sini. Nah, ini ya, update, cuman di sini masih sama ya bagian bawahnya. Nah, sekarang kita ubah supaya ya sesuai ya, yang datanya nanti yang bedanya gini. Bedanya ketika teman-teman indeks ya, ini kita indeks dulu nih. Indeks kan seperti ini. Teman-teman ini melakukan edit nih. Ini kan diklik nanti dia akan menuju form untuk update-nya ya, atau form untuk editnya, ini ditekan. Nah, yang membedakan adalah nanti di bagian sini itu sudah ada isiannya. Isiannya jadi sini Widjaya kayak gitu ya, terus kemudian ini alamatnya, dan ini kelas dari 1 kayak gitu kira-kira. Oke, sekarang kita tambahkan ya. Oke, ini telah menerima ID. Saat tombol tekan, message tersebut akan digunakan untuk melakukan select data, sehingga data yang akan diedit dapat disajikan di layar ya. Untuk melakukan select, tambahkan kode berikut. Nah, ini kita tambahkan kode yang ini. Oke, memang namanya select ya. Oke. Oke, saya tambahkan ini di bawahnya apa ini? Dari sini ya, saya tambahkan di selectnya seperti ini kurang lebih. Seperti ini, lalu setelah itu setelah saya tambahkan ya, saya kurang tahu nanti udah jalan atau belum, tapi kita kopas dulu. Teman-teman nanti bisa mengikuti langsung dari sini ya, ikuti saja bagian sini, diletakkan di bagian atas ini. Ini
Sebenarnya kalau saran ya teman-teman ya, untuk menuliskan query seperti ini, saran gunakan kalau untuk query SQL-nya menggunakan huruf kapital seperti ini. Ini kan kelihatan beda ya. Ketika huruf kecil dia warnanya seperti ini, kita ubah dengan huruf kapital. Saran saya seperti itu sih, supaya membedakan ya. Nah, ini bebas. Ini left join ya, oke lah. Tapi kalau mau diganti ini, kalian aja left join-nya juga dengan huruf kapital. Ini left join on. Ini untuk mengambil data kelasnya ya, untuk mengambil data kelasnya. Oke, where-nya juga sama ya, where seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, terus kemudian yang selanjutnya adalah setelah data sudah di-select, selanjutnya data akan diuraikan pada masing-masing kolom. Nah, ini yang saya maksudkan. Ini teman-teman akan meletakkan datanya di masing-masing kolom tadi ya, atau yang saya maksud adalah mengisikan di sini. Oke, kita coba tambahkan. Lalu jangan lupa ya untuk satu ini input type hidden. Dia tipenya hidden, maka nanti ini dia tidak akan diperlihatkan ya, ini akan disembunyikan. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya fungsinya untuk mengirimkan ini mahasiswa ID. Ini karena nanti akan kita gunakan di SQL query-nya ya, SQL query untuk melakukan update itu teman-teman butuh kolom mahasiswa ID untuk kondisi where-nya ya. Ini nanti kayak semacam data mana sih yang diupdate kayak itu, data dengan mahasiswa ID segini kayak itu. Makanya di sini kita tambahkan input type hidden kayak gitu ya. Oke, kita tambahkan sekarang di sini update formnya. Di formnya berarti ada di mana? Di sini ya, formnya di sini. Tambahkan saja untuk input type hiddennya di bagian sini. Ini ya, input type hiddennya saya tambahkan di sini. Hidden mahasiswa ID namanya ya. Ini data select mahasiswa sesuaikan dengan yang di atas. Ini data select mahasiswa ya. Kita coba jalankan dulu teman-teman supaya nanti barangkali ada errornya. Saya jalankan, ada error. Unexpected N155 N155. Oke. Oh iya, oke. Oke. Tawan ya, errornya ada di mana? Errornya ada di ini. Ini for each-nya belum dibuka tutup kurung. Ini ya, debug harus debugging harus jeli ya. Nanti teman-teman kalau bisa. Oke, cek. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Selamat malam semuanya. Saya lanjutkan lagi. Oke, tadi kita sudah praktekkan untuk yang pembuatan update ya. Update kita masih ke ini bagian sini, masuk ke bagian update data code untuk yang part kedua atau part finalisasinya ya. Kita sudah selesai untuk menghapusnya. Bagian sini update. Tadi kita masuk bagian sini, jadi setelah pembuatan formnya ya, form yang nanti akan digunakan untuk mengedit datanya atau nanti dilakukan update-nya. Tadi kita ada error bagian sini. Errornya ini unexpected end of file line 155. Terus setelah saya cek line 155 itu bagian paling bawah ya, jadi kemungkinan ini ada bagian yang PHP-nya belum selesai gitu. Terus saya cek di atas, rupanya memang bagian sini for each-nya atau untuk yang perulangannya itu ini sudah buka kurung tapi belum ada tutupnya, jadi salahnya sendiri di sini. Oke, setelah saya sesuaikan, kita coba running. Oke, beres ya, jadi tidak masalah.
ini sudah bisa di running. Tadi kita ini ya, kita menjalankan edit dari nama Widwidaya. Seharusnya di sini nanti ada nama Widwidaya dan ini alamatnya jalan ulang lagi. Oke, ini buat ngecek ya teman-teman ya, buat ngecek bagian sini. Kita nanti kan mau untuk ini ya, mau testing bagian ini input type hidden. Jadi kita ini untuk input type-nya jangan diperlihatkan. Kalau diperlihatkan nanti seperti ini. Misalnya ini saya ganti teks, saya buka, nah ini dia akan muncul input type-nya 1. Oh, ini mungkin beberapa teman-teman juga ya kemarin untuk yang update data itu seharusnya untuk ID ini tidak perlu ditampilkan ya. Jadi jangan ditampilkan gitu. Ini hidden saja. Karena untuk ID-nya kan kita tidak akan mengubah data ID kayak gitu. Kita tidak akan mengubah data ID. Yang kita ubah adalah field selain ID ya, kayak ini ya, nama lengkapnya dan yang lainnya, field selain nama selain ID-nya gitu ya. Oke, ini sampai sini udah beres, udah nampil juga ya. Kalau misalnya teman-teman mau ini Ctrl U juga bisa. Atau biasanya saya nggak Ctrl U sih, saya lebih pakai ini inspect element untuk mengecek apakah hidden-nya itu memang sudah muncul datanya atau belum. Ini saya lihat di sini ada di form ya, bagian form name. Input type hidden mahasiswa ID value-nya 1, nilainya 1, benar ya? Karena untuk yang Widwidaya tadi kan ini 1. Kalau misalnya Elon Musk, kita lihat Elon Musk, seharusnya Elon Musk itu berapa? 3 ya. Kita lihat ini Elon Musk bagian sini. Inspect element ini sudah 3 ya. Jadi sudah tepat sampai sini. Sekarang kita tinggal mengambilkan datanya ke sini, ke formnya. Itu caranya kita buka saja ya, sesuaikan ini, tinggal ditambahkan atribut value, terus kemudian atribut value-nya adalah PHP echo menampilkan ini nama lengkap kayak gitu ya. Ini untuk kita ada di sini ya, input name nama lengkap sini, requirement-nya apakah masih required? Oke, masih required juga. Oke, sini ya, ini tambahkan atribut value, terus kemudian juga tutup PHP. Ini bisa kopas dari sini sih sebenarnya, bisa kopas dari sini. Oke, sampai selesai di kopas, bukan data select mahasiswa ID, tapi kita sesuaikan dengan nama di database-nya teman-teman, sesuaikan dengan nama kolomnya. Ini apa, nama lengkap ya, maka tinggal diubah saja sini. Sorry, oke, sorry, wait, nanti seperti ini ya, kita coba testing dulu. Oke, Elon dulu ya, ini Elon. Oh, seharusnya nama lengkap. Oh, ini nama Elon Musk. Kenapa cuma Elon? Kita coba lihat. Value-nya cuma Elon. Oke. Oke, kita coba dulu. Untuk yang alamat, kita coba yang alamat. Oke, sudah satu. Oh, sorry, ini belum ditutup ya. Jalan doang. Kenapa begitu? Enggak ada ya. Oke, kenapa ini tadi nggak bisa ya? Ini Elon Musk. Oke, ini Elon, masih Elon ya. Seharusnya kan ini Elon Musk ya. Kita coba testing dulu. Kita coba debug dulu ya. Ini Elon. Oke, ini Elon Musk di sini. Kita gini dulu aja deh. Kita coba testing. Jadi sebenarnya datanya yang diambil ya, yang diambil dari database itu udah sesuai atau belum. Cara debugging mungkin seperti ini. Kita kan punya data nih. Ini data yang dikeluarin gitu ya, semuanya ya. Nanti for each dari database adalah ini. Kita coba buka aja di sini. Ini kita lakukan debugging dulu ya. R, kita buka ini data selectnya. Nah, kita coba panggil. Kalau nama lengkap seharusnya semuanya nama secara utuh itu. Kita coba panggil. Oke, Elon Musk bener ya berarti ya, nggak ada masalah ya. Sampai sini berarti datanya seharusnya emang nggak ada masalah. Terus kemudian kita ke bawah, cek lagi ke bawah bagian sini ya,
bagian sini yang tadi dia itu namanya tidak lengkap dan ternyata alamatnya juga sama ya, alamat hanya bagian kata pertama saja gitu. Kita coba jalankan di sini. Jadi PHP echo-nya kita jalankan ya, ini ya. Ini kita coba running. Kenapa nggak nampil semuanya gitu ya? Ini buat testing aja. Ini nama lengkap kita ganti echo. Jadi seharusnya nanti nama lengkap ini diganti echo namanya ya, nama sininya gitu, nama satu ini. Kita coba running. Oke, Max. Berarti sebenarnya sudah sesuai ya. Variabel yang kita buat itu berisi data yang sesuai. Nama lengkap kita cek sekarang. Kita cek bagian sini. Kita inspect elemen, kita input text. Nah ini ketahuan ya, value long-nya yang hanya di ini ya, petik 2-nya ya. Max-nya di sini ada max-nya di sini. Oke, berarti ini yang salah bagian sininya teman-teman. Oke. Bagian value-nya ada di tanda petiknya lupa. Tanda petiknya kelupaan. Gitu ya. Jangan tanda petik. Sama halnya juga di sini ya. Ini juga jangan tanda petik. Ini kelupaan. Sorry. Kita coba di modulnya. Oke, ada tanda petiknya juga. Saya ingin. Oke, dulu. Nilai max, oke, sudah sesuai. Tinggal kita hapus ya bagian atasnya ya. Kita hapus bagian sini, perintahnya tadi. Oke, beres ya. Jadi ketika ini saya ganti widih, maka nanti widih Widayat yang akan diedit adalah nih, widih Widayat jalan terurang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini saya tekan yang non max ya. Sama ya. Kayak gitu juga. Yang ini belum bagian pilih kelasnya. Kita cek dulu dari sini. Perlu diganti ya? Oh, oke, perlu diganti ya. If data selected, oke. Oke. Ini ada tambahannya dipilihnya di for each. Jadi itu ada di bagian mana tuh? Bagian sini ya. Di bagian for each di bawahnya sini ada kondisi if else lagi. If data, oke. Saya kopas aja ya, kopas dari sudah ada, ini ada update form ya, nanti teman-teman bisa ketik ini hanya untuk supaya lebih cepat gitu ya teman-teman, bukan karena malas ya. Oke, ini seperti ini ya, saya sesuaikan dulu apakah sudah sesuai, takutnya nanti salah. Nah, if data selected masih from class ID, oke. Value class ID sheet selected else, oke, kosong sih. Terus kemudian PHP echo-nya adalah di selected option-nya. Oke, ini valid ya? Bukan value ya. Oke. Value-nya tetap ID. Ini di sini ada tambahan lagi. Nah, ini PHP echo di selected. Oke. Oke, sekarang saya coba jalankan. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini kita coba baca ya. Code-nya ya. Ini ya, kondisional. Jadi ketika kalau misalnya dibaca dari sini ya, teman-teman ini ngambil data dari kelas ID-nya. Ketika kelas ID-nya sama dengan value kelas ID, kelas value kelas itu data yang sebelumnya ya. Jadi data yang sudah tersimpan di database. Ketika ini sama dengan ini, maka dia is selected-nya itu kita set variabel ini. Kita buat variabel is selected, kita set selected kayak gitu ya. Ketika ini datanya tidak sesuai, maka ini diisi kosong. Jadi option ini ya, itu akan ketambahan atribut selected ya, ini ya. Jadi ini tambahan atribut selected ketika datanya ini ada isinya, gitu ya kira-kira ya. Makanya ketika ini ada datanya, nanti dia yang dipilih. Kira-kira seperti itu. Oke, bagian sini sudah selesai. Ini ada keterangan juga ya. Nanti deskripsi seperti ini teman-teman silahkan dibaca. Pada kode di atas kita lihat terdapat penambahan satu kolom baru dengan nama mahasiswa ID ini tadi ya, tipenya hidden.
Mengapa perlu demikian? Karena untuk mengedit data diperlukan juga untuk mengirim ID yang akan diedit, sehingga kolom tersebut digunakan untuk menampung ID yang akan diedit. Karena ID tersebut tidak boleh diubah datanya, maka tipe dibuat hidden, sehingga kolom tersebut tidak akan tampil pada layar. Ini tadi ya, yang sesuai sudah saya perlihatkan juga. Ada ketika teman-teman melakukan edit ya, melakukan edit update, itu kan ID-nya dari tabel tersebut kan tidak boleh diedit sama sekali ya. Jadi kita tetap membutuhkan ID-nya untuk nanti sebagai kondisi di kondisi SQL-nya ya, kondisi where-nya, ID-nya berapa kayak gitu ya. Tapi kita tidak bisa ngedit, maka ubah dengan tipe hidden kayak gitu ya, dikasih tipe hidden. Oke, bagian sini. Terus kemudian pada bagian tombol juga perlu dimodifikasi dengan menambahkan tombol batal untuk kembali ke halaman sebelumnya. Oh, ini update data, ada penambahan batal. Oke. Update. Oke, bukan simpan data tapi sekarang update data ya di sini ya, tentunya. Update data, lalu setelah itu bagian bawahnya ada Ahref ya, Ahref index. Oke, kembali. Saya kopas ini. Oke, ini yang punya kita ya, tidak betul. Oke, ini berarti bukan punya kita. Nih, saya kopas di sini. Saya tambahkan di sini. Terus kemudian saya cek ulang. Ahref index kelas BTN morning, BTN night, BTN block. Oke, tipe submit. Oke, ada datanya ya. Setelah itu jika dijalankan maka tampilan seperti ini. Oke, sudah tepat ya, tampilannya sudah sama seperti ini ya. Walaupun ini oke, kenapa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Karena kita coba ya. Saya lihat dari sini. Harinya maintain lucu. Oke, ini kemungkinan ya, saya coba jadi HR kelas MP 4. Oh iya, ini BKA MD dan di 8 harusnya juga sesuai. Oke. Tampilannya teman-teman silahkan di cut dulu ya. Kita coba ke fungsionalnya dulu. Tombol edit data jika ditekan akan membuka halaman simpan data. Oke, ke halaman simpan data kita ya. PHP dengan membawa data lengkap menggunakan POS. Kita tahu bahwa untuk insert data proses juga disimpan data. Jika update juga prosesnya ada di simpan data. Lalu bagaimana cara validasi? Oke. Ini kita sama-sama ya, kita menggunakan file yang sudah ada yaitu simpan data. Karena sebelumnya kan simpan data kan sudah ada ya, sudah ada simpan data. Simpan data belum ada ya. Simpan data itu berarti kemungkinan simpan mahasiswa ya. Iya kayaknya simpan mahasiswa ini. Oke, ya simpan mahasiswa ya. Oke, simpan data jika update. Oke, bagus lagi. Nah ini kalau validasinya sebenarnya nanti tinggal di set aja ya. Isetnya yang di post itu. Kita coba lihat tambahkan. Kita dapat memanfaatkan mahasiswa ID. Perlu dilihat bahwa untuk iset tidak diperlukan mahasiswa ID, sedangkan pada update terdapat kalau mahasiswa ID, maka validasinya dapat berubah jika data yang dibawa terdapat mahasiswa ID, maka proses yang dilakukan adalah update. Oke. Jadi yang digunakan kondisi mahasiswa ID ya, ada atau tidak gitu. Kalau ada berarti maka nanti diupdate. Jika yang di bawah tidak terdapat mahasiswa ID, maka proses yang dilakukan adalah insert. Saudara bukan ubah kodenya menjadi seperti ini. Ini kondisi update ya. Nah ini menggunakan iset ketika mahasiswa ID-nya
sudah di set gitu ya, post ada mahasiswa ID-nya, maka nanti dijalankan update-nya. Tasknya adalah menjalankan insert-nya. Teman-teman bisa menambahkan di simpan mahasiswa ya. Ini kan kita insert nih, insert sama ya, mahasiswa nama lengkap, kelas ID, alamat. Oke. Oke, kita sesuaikan dengan ini ya. Oke, include. Oke, sekarang saya coba ketik. Ini saya pause dulu ya, supaya ini saya ketik, nanti saya pause dulu. Oke. Oke. Ini kita lanjutkan lagi. Jadi setelah kita ini ya, sesuaikan saja dengan dari yang modul sini untuk proses update datanya. Jadi ketika insert post mahasiswa ID-nya ini ada, itu artinya datanya ingin diupdate ya, kita ingin diupdate seperti ini. Post ID mahasiswanya ada, mahasiswa dia ini ada di set, maka kita menjalankan SQL query-nya untuk update. Isinya seperti ini, yang diupdate adalah nama lengkap, alamat, dan juga kelas ya, kelasnya. Itu ngambil isiannya dari sini, ini update formnya. Nah, diisi dari sini. Input datanya sini ya. Ini ada mahasiswa ID, terus kemudian ada nama lengkap, alamat, dan kelas ID. Itu yang akan kita gunakan sebagai update datanya. Ini terus kemudian ada kondisinya, apabila SQL ini sudah bernilai true ya, maka dia nanti akan kembali ke ini lokasi ID-nya, nanti kita bisa ubah aja ke indeks ini. Sementara seperti ini sesuai dengan dari ini, dari modul dulu. Sekarang kita dulu. Oke, mulai dari awal dulu aja. Seperti ini. Kita ubah untuk yang video dulu. Video kita ubah, bukan video, sekarang kita Budiman. Nah, gitu. Dan kedepannya kita tambahkan Jogja. Kalau satu ini kita ubah itu. Oke, ini berubah ya. Sudah ya, ubah Jogja. Seperti ini sudah berubah datanya. Mungkin supaya lebih, ini kan dia masih balik ke sini ya, headernya nanti kita set seperti ini kita bisa apa ya, ini kita ubah aja index.php gitu. Nanti hapus, sebenarnya juga ada di sini di bagian itu biasanya ini sudah hapus. Oke, ini seperti ini ya, ini saya simpan, lalu kita jalankan nanti tes ini. Oke, bisa kita ubah di sini, lagi jadi kita ubah seperti ini. Suka dan Purwokerto Selatan. Oke, satu. Oke, deh T1. Oke, ini kita sampai ini udah balik ke index.php-nya sampai pembahasan ini, maka kita sudah selesai melakukan update ya. Oke, sudah beres update-nya. Yang terakhir adalah kita melakukan implementasi session untuk notifikasi. Oke, ini fungsinya adalah nanti ketika teman-teman melakukan sebuah fungsi gitu ya, maka nanti ada notifikasinya gitu, notifikasi yang akan ditampilkan. Kita baca dulu. Sebuah sistem perlu notifikasi atau pesan yang memberikan nilai balik, feedback, nilai balik atau tadi notifikasi. Ketika suatu proses yang dijalankan di belakang telah berhasil. Oke. Oleh karena itu pada bagian ini akan membuat sebuah notifikasi menggunakan session lagi. Buat file baru dengan nama create message. Kita buat file baru lagi ya di sini. Kita buat file baru. Create message. Create message. Oke. Terus kemudian isinya ini ya. Isinya ini saya buka saja ya, kopas yang sudah ada. Oke, saya sesuaikan dulu. Message type, oke, icon show, oke. Ini kita membuat sebuah fungsi ya,
function, terus kemudian ini nama fungsinya get message, ini parameter yang dikirimkan, ada parameter text, tipe, dan juga icon. Ini menggunakan session, maka session di start dulu. Oke, ini isinya seperti ini kira-kira ya. Jadi kita membuat menyimpan ke dalam bentuk array multidimensi ya. Message-nya ini ya, indeks yang pertama atau indeksnya ada indeks message dan juga indeks text, tipe, icon. Ini mengambil dari parameter yang terakhir show. Oke. Setelah itu selanjutnya apa? Data adalah sebuah fungsi yang dibuat pada file sendiri. Mengapa demikian? Karena fungsi tersebut dapat dipakai oleh banyak file. Oke. Ini kita kayak nanti teman-teman misal nih ingin membuat sebuah project dengan paradigmanya fungsional gitu ya, fungsional paradigma atau fungsional programming. Teman-teman bisa membaginya, membuat file-filenya itu ke dalam bentuk fungsi-fungsi supaya nanti bisa digunakan di tempat yang lain kayak gitu keuntungannya ya. Fungsi tersebut bekerja untuk menyimpan data session, untuk menyimpan data session saja. Terus kemudian ini kita buat file baru dengan nama read message, lalu tambahkan kode seperti ini. Kita tambahkan buat lagi file baru read message.php, isiannya kurang lebih ini. Oke, saya kopas lagi juga ya read message-nya. Saya selesaikan lagi dengan ini sesuatu dulu. Oke. Oke, reset session measure, answer type di class type. Oke, kalau di sini set aja. Oke. Oke. Ini jadi kita teman-teman ini kayak kita membuat tampilannya gitu ya, tampilan yang akan ditampilkan gitu ya. Ada kondisi dulu di sini iset ketika session message-nya ya, session message yang di sini tadi itu di set atau ini dijalankan, maka nanti dia akan dijalankan di bawahnya sini ya. Kita membuat variable message, terus isinya adalah session message. Session message ini nanti mengambil dari sini. Isinya ada text, tipe, icon, dan show gitu. Terus setelah ini dijalankan sudah disimpan, kita baca di sini ya. Ini sebenarnya teman-teman tuh kayak ini nanti keluarannya berupa kelas ya. Jadi kelas-kelas di Bootstrap itu kan ada macam-macam nih. Ada alert, terus ini juga ada alert slash. Ini kan nanti ada isiannya nih. Message tipenya apa gitu ya. Tipenya nanti akan menyesuaikan dari yang dimasukkan di sini, yang dikirimkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti fungsinya ini adalah untuk menampilkan message-nya dengan ada kelas-kelas ini dikirimkan kayak gitu ya. Kita coba nanti menampilkan. Kode di atas adalah komponen Bootstrap ya, komponen Bootstrap yang digunakan untuk menambahkan notifikasi dokumen yang dapat dilihat pada ini. Pada kode di atas session sudah diuraikan ke masing-masing bagian teks, tipe, icon, dan show. Setelah dua file tersebut dibuat, tadi kita sudah membuat file ini ya, create message dan juga read message. Selanjutnya adalah proses pemanggilan fungsi di masing-masing file yang diperlukan. Pemanggilan read message akan dilakukan pada file simpan data dan hapus data. Pemanggilan read message akan dilakukan pada index dan update form. Oke. Jadi read message-nya dipanggil di simpan data. Read message-nya dipanggil di simpan data. Simpan mahasiswa ya gitu ya berarti ya. Ini dipanggil. Oke. Cara manggilnya input. Ini sebenarnya input itu sama kayak ini kemarin biasanya ada request juga. Teman-teman bebas pakai yang sama di sini. Kita klik message ya, oke. Kita katakan di sini. Terus kemudian oke, hapus data juga dikasih ya, hapus data di sini.
Ini ada tambahannya. Jadi ketika ini berhasil, maka kita memanggil fungsinya build message, terus ini parameter yang dikirimkan gitu. Oke, ini untuk file yang perlu kita coba dulu. File simpan data dulu. Sini. Simpan data di sini. Jadi di sini ya. Setelah pas ini kita panggil fungsinya create. Maka fungsinya itu ini ya, create message. Kita panggil terus kemudian kirimkan parameternya. Parameter itu apa yang nanti akan ditampilkan. Ini adalah isinya ubah data berhasil kayak gitu ya. Terus kemudian setelah itu berhasil, ini kita juga mengirimkan untuk nanti kelasnya ya. Kelasnya adalah kelas sukses, nanti alat sukses. Jadi nanti yang nampil di kira-kira di read-nya sini ya, itu alert yang tipe sukses. Teman-teman bisa cek ya, bisa cek di bootstrap. Ini ada, nanti ada kelas alat sukses kayak gitu. Terus kemudian apa ini? Terakhir cek sukses, terus kemudian cek. Tambahkan lagi, cek seperti ini ya, beres. Terus kemudian ditambahkan lagi ini untuk kondisi yang else nya ya, itu error. Oke, kita tambahkan di sini, kita kopas dulu di sini. Biasanya apa? Error. Oke, di sini error. Terus kemudian aktifnya ya, memanggil aktif errornya. Oke. SQL, kemudian ya, oke. Oh, masih ada ya. Masih ada lagi terus sorry. Manggil errornya apa gitu. Terus kemudian untuk yang ini bukan sukses, kita change ya. Jadi nanti yang membedakan warnanya sih, yang membedakan warnanya ini berarti. Oke. Setelah itu untuk kondisi insertnya juga kita sama ya, insertnya hanya beda di ini, kita kopas itu bagian sini, insertnya di bagian sini, ini ubah data maka simpan data gitu, ini dengan simpan data seperti itu. Sukses checknya untuk kelasnya sama aja sih, yang ini juga sama persis yang satunya untuk melihat errornya. Oke, kayak gitu kira-kira. Sip. Ini tidak perlu ya ikonnya dihilangkan saja karena kita sudah terus jangan lupa ini di tambah. Sudah ada di sini. Saya akan ini belum ada dulu ya. Jangan lupa ini redirect-nya ditambahkan untuk melakukan redirect ke index data. Ini untuk hapus, untuk hapus juga ditambahkan. Hapus data tadi kita tambahkan juga, sudah tambahkan, terus kemudian di create ini berhasil dan juga untuk lawannya. Oke, hapus sudah berhasil. Saya kopas saja dari sini bisa. Yang berhasil yang ini saya kopas di bagian ini ya, bukan bedanya tapi hapus data. Yang terakhir adalah ini. Saya tambahkan dulu. Misalnya error, danger dan warning. Kita lihat bahwa pada simpan data dan data semua memanggil menggunakan include yang ini akan membuat fungsi ini akan dimanfaatkan berbagai kondisi. Contohnya ketika ini tadi ya, ketika berhasil dan juga ketika gagal akan diimplementasikan. Sama halnya juga di sini. Ini ketika berhasil, ini ketika gagal. Berhasil gagal. Kayak gitu. Oke. Buka indeks, tambahkan kode seperti di bawah ini.
session start ini yang indeksnya ada di sini. Kita belum menambahkan session start ya. Oke, kita tambahkan dulu session start ya. Menjalankan session, terus kemudian di bawahnya ini di bawahnya input data, PHP input read message, bawahnya input data. Di atasnya form ya. Nah di sini kita enggakkan di sini. Untuk penampilannya di sini ya. Nanti yang ditampilkan di bagian sini, di bagian atasnya. Read message to PHP. Oke. Kita coba jalankan dulu. Output form. Indeks dulu ya. Jadi output formnya juga sama. Output form di sini kita apa saja yang pertama, nanti kita lakukan session startnya jangan lupa. Oke, terus kemudian tambahkan ini tadi di atasnya form itu include, nanti menampilkan tampilan ini notifikasinya, notifikasi di sini ya teman-teman. Sekarang kita coba jadilannya harusnya seperti ini. Oke, kita coba testing yang terakhir ya. Kita coba input data dulu ya. Oke, rupanya terjadi kesalahan. Kita lihat. Oke, kita coba selesaikan dulu. Oke, jadi ini saya tambahkan div ya, untuk penutup di sini. Jadi ini ada penutupnya. Ini saya tambahkan di sini. Ini agak oke. Kita selesai. Kita tadi message-nya gimana? Oh, ini div-nya. Di sini belum ada penutupnya. Sepertinya belum ada penutupnya. Div class-nya. Nih, belum ada penutupnya. Jadi ini isiannya, tapi belum ditutup. Makanya di sini yang saya tambahkan tadi itu saya tambahkan penutupnya ya. Di indeks saya tambahkan penutup, terus kemudian di update form juga saya tambahkan penutupnya. Kayak gitu kira-kira. Sekarang kita tambahkan data baru di siapa? Gitu kan, alamat New York City. ST1 simpan. Oke, kayak ini simpan data berhasil diseleksi. Tarik ya, oke. Ini untuk testing ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kali kerja kita coba. Oke, kita ubah ini Kinpins kayak gitu. Satu aja deh. Harusnya muncul di sini. Ubah data berhasil. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Ini Kinpins. Oke, itu untuk praktikumnya ya. Praktikum kita tadi sudah ada praktikum update data, terus kemudian bagian akhir ini kita coba menambahkan notifikasinya supaya nanti kelihatan ya datanya sudah berhasil diubah atau tidak. Jadi yang mau gabung juga tahu, yang menyimpan data pun juga tahu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih semuanya. Lancar praktikum.